Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV Channel, selamat datang di channel kita bersama. Channel yang akan mengungkap berbagai macam fakta, sejarah, ziarah tentang Aceh kita. Nah, alhamdulillah kali ini bulan puasa teman-teman ya. Bagi yang berpuasa mudah-mudahan Allah terima puasanya. Bagi yang menjalankan ibadah malam qiyamul lail mudah-mudahan Allah terima qiyamul lailnya. Nah, kali ini teman-teman kami akan mengungkap satu edukasi tentang keacehan kita, yaitu terkait tentang masalah mat megang. Jadi bagi sahabat-sahabat kami yang mat megang tentu sudah tahu apa arti mat megang itu. Bagi teman-teman kami yang di luar Aceh, mat megang itu adalah adat yang kami kerjakan setiap kalau ingin sampai bulan puasa. Kami beli daging, untuk daging sapi atau daging kerbau untuk dibawa pulang ke rumah makan bersama-sama. Adat yang kami kerjakan selalu pada sebelum puasa, dan demikian juga waktu menjelang hari raya Idul Fitri, dan sekali lagi akan dilakukan sebelum hari raya Idul Adha. Bagi yang berkemampuan, ada rezeki, dibelikanlah daging, dibelikanlah makanan yang mewah sedikit untuk menyambut bulan suci Ramadan, menyambut Idul Fitri dan menyambut Idul Adha. Ini gambaran umum tentang mat megang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, adat mat megang ini kan sudah sangat tua sekali teman-teman sekalian ya. Yang jadi pertanyaan kita, mat megang di masa kerajaan Aceh Darussalam itu atau nenek moyang kita dulu sama tidak dengan apa yang kita lakukan hari ini? Mat megang di masa orang dahulu dengan masa kita hari ini. Dan alhamdulillah kami sudah membaca manuskrip Qanun Mengkuta Alam, sebagaimana manuskrip biasa kita baca, yaitu manuskrip tentang aturan konun atau undang-undang hukum Islam yang dibuat oleh para sultan-sultan Aceh yang disebut Konun Kerajaan Aceh Darussalam, yaitu Qanun Mengkuta Alam. Di dalamnya itu ada satu adat, yaitu adat mat megang namanya. Oke, langsung saja teman-teman ya, jangan membuang waktu. Teman-teman bisa membaca Qanun Mengkuta Alam, manuskripnya. Nanti saya berikan link download Qanun Mengkuta Alam di bawah teman-teman ya. Teman-teman bisa baca langsung. Kita langsung saja bahas teman-teman ya, biar tidak lama membuang waktu. Di Qanun Mengkuta Alam Ahli Aksara, versi Ahli Aksara, teman-teman bisa membuka halaman 29, ataupun jika punya manuskrip aslinya teman-teman bisa membuka halaman ke-46 dan 47. Itu halaman manuskrip asli. Nah, di dalamnya kita bacakan langsung. Pasal bab telah termaktub dalam Qanun Mengkuta Alam Al-Asyi Darussalam bahwa jika datang sampai tahun hampir hari mat megang, yaitu mat megang puasa dan mat megang hari raya fitrah dan mat megang hari raya haji, maka sebelumnya mat megang kira-kira 1 bulan lagi jauh mat megang, maka hendaklah gecik-gecik dan wakil dan imam menasah serta tuhaput menilik dan memeriksa pada setiap kampung sendiri masing-masing gecik dan masing-masing mukim, yaitu berapa banyak orang fakir miskin, inong bale, yatim piatu, dan yang sakit lansia, sakit lasa ya, sakit lumpuh ya, dan buta dan barang sebagainya. Hendaklah diberitahu kepada imam mukim, dan imam mukim diberitahu kepada qadi-qadi dan kepada hulu balang, dan qadi dengan hulu balang hendaklah memberitahukan kepada qadi 22, dan masing-masing mereka itu panglima lesago dan qadi lesago, maka diberitahukan kepada qadi muadzam, dan qadi muadzam memberitahu kepada syekhul Islam mufti 4, maka mufti 4 memberitahukan kepada sultan, dan sultan itu ada memakai tandil siasah, maka dibuka oleh qadi muazzam khazanah balai silaturahmi, yaitu mengambil dirham dan kain, dibeli kerbau dan sapi, hendak dipotong hari mat megang, maka dibagi-bagikan daging kepada sekalian mereka itu yang tersebut, yaitu pada tiap-tiap satu orang maka yaitu seemas daging, dan dapat uang 5 emas dan dapat kain 6 hasta. Maka pada sekalian yang tersebut semua diserah kepada geciknya masing-masing kampung daerahnya, sebab karena sekalian mereka itu yang tersebut hidup melarat lagi tiada mampu membelikannya. Maka itulah sebab pemerintah Aceh Darussalam Aceh memberi pertolongannya dengan perintah sultan atau rais Jumhuriyah Qanun Mengkuta Alam. Nah, ini adalah kalimat adat mat megang yang ada tercantum di dalam Qanun Mengkuta Alam. Nah, di sini banyak sekali kalimat-kalimat yang mungkin teman-teman kita dari luar Aceh tidak tahu teman-teman ya. Baik, tidak apa, kita akan jelaskan sedikit demi sedikit satu persatunya. Dan apa yang kita telah baca tadi teman-teman sudah kami rangkum, sudah kami buat. Jadi saya buat satu rangkuman dari apa yang kita baca tadi. Nah, jadi teman-teman sekalian bisa nanti lihat di sebelah
kiri, sebelah sini ya. PDF-nya nanti bisa teman-teman download di deskripsi di bawah. Nanti akan kami letakkan deskripsi di bawah, bisa di-download langsung, dilihat langsung skema bagaimana mat megang, ada mat megang itu terjadi pada masa kerajaan Aceh Darussalam. Nah, teman-teman bisa melihat di samping ini adalah alunan ataupun skema pelaksanaan adat mat megang pada masa kerajaan Aceh Darussalam. Jadi sebelum kita bahas, saya ingin sampaikan mat megang pada masa kerajaan Aceh Darussalam dengan masa kita itu ada kesamaan, ada perbedaan. Kesamaannya adalah sama-sama kita membeli daging, kita bawa pulang ke rumah makan bersama, dan perbedaannya banyak sekali. Masa dulu itu mat megangnya ada emas, ada kain dan seterusnya. Nah, kita akan baca saja. Nah, jadi teman-teman, dari semua yang telah kita baca tadi, itu kami rangkum seperti ini. Nah, kita akan baca satu persatu teman-teman ya. Yang pertama, di sini tertulis mat megang itu perintah dari Sultan Aceh. Jadi siapapun Sultan Aceh masa itu memerintahkan mat megang itu untuk dilaksanakan. Jika masa Iskandar Muda, maka Iskandar Muda memberi perintah kepada beberapa orang-orang yang penting dalam aparatur kampung untuk menjalankan skema mat megang. Nah, skemanya seperti ini teman-teman. Dari Sultan dulu. Sultan memerintahkan kepada Geci itu pemimpin kampung, wakil Geci yaitu wakilnya, Tuhaput ni ya kalau bahasa kita orang alim ya. Orang alim yang faham tentang ilmu agama, juga faham tentang adat. Itu setiap kampung ada tuhaput namanya. Kemudian ada imam menasah. Jadi keempat orang ini itu diperintahkan oleh Sultan Aceh untuk menjalankan mat megang dengan cara mendata terlebih dahulu setiap kampung-kampungnya itu orang-orang fakir miskin itu berapa orang. Inong Balai itu adalah para janda-janda yang ditinggal oleh suaminya seketika berjihad fisabilillah. Itu Inong Balai. Dikumpulkan datanya berapa orang setiap kampung oleh 4 orang ini teman-teman ya. Anak yatim, piatu, kemudian penderita lumpuh, dan yang kelima yaitu orang buta. Jadi semua data ini teman-teman sekalian itu diberikan kepada Imam Mukim. Jadi Imam Mukim ini adalah yang pimpinan dari beberapa kampung. Kalau di Aceh itu misalnya ada 5 kampung, maka ketuanya adalah Imam Mukim namanya. Itu ya. Begitu bahasa di sininya. Jadi data itu diberikan kepada Imam Mukim, lalu Imam Mukim ini data orang-orang fakir miskin, Inong Balai, anak yatim, penderita lumpuh dan buta tadi itu diberikan datanya kepada Qadhi Hakim dan Hulu Balang. Tapi itu tingkat kampung atau lebih tinggi sedikit tingkat kecamatan kalau bahasa kita hari ini. Nah, data itu diterima oleh Qadhi Hakim lalu oleh Hulu Balang. Hulu Balang ini adalah kepala laskar, jadi kepala perang. Nah, data itu kemudian diberikan kepada Qadhi 22. Qadhi 22 ini teman-teman, kalau di Aceh itu artinya adalah hakim yang mewakili wilayah timur hingga selatan Aceh Besar, Muntasik, Indrapuri, Selimum. Jadi sedikit sejarah teman-teman ya. Jadi dulu itu kan ada 3 segi. Masa kerajaan Aceh Darussalam itu ada wilayah-wilayah yang ditempati oleh kerajaan-kerajaan Hindu masa itu, maka dibagi oleh kerajaan Aceh Darussalam kepada 3 sagi namanya. Ya, jadi tujuan membuat ini adalah untuk mendata lebih rinci tentang pergerakan, perkembangan dan seterusnya apa yang terjadi tentang wilayah-wilayah yang dulu pernah ada Hindunya. Nah, ini tiga segi namanya. Ini singkatnya teman-teman ya. Jadi kalau ingin lebih rinci nanti bisa dibaca di internet bagaimana definisi daripada Aceh Lesago atau Aceh 3 segi. Nah teman-teman, jadi data tadi itu, data yang diperintahkan oleh Sultan untuk mendata fakir miskin, Inong Balai dan seterusnya, diterima oleh Qadhi, lalu diberikan data itu kepada Panglima 3 Sago dan Qadhi 3 Sago. Yaitu maksud 3 Sago adalah 3 wilayah kerajaan Aceh Darussalam meliputi Aceh Besar. Nah, itu semuanya itu dikumpulkan data-datanya lalu diberikan kepada Qadhi Muazzam. Qadhi Muazzam itu adalah hakim agung kerajaan. Jadi dulu itu ada hakim-hakim di tempat-tempat kampung. Di atas hakim-hakim itu perkumpulannya itu diketuai oleh hakim lagi, lalu diketuai lagi oleh hakim muazzam, hakim agung lah kalau bahasa kita hari ini. Nah, dari hakim agung ini data yang diberikan tadi itu diberikan kepada Syekhul Islam Mufti 4. Syekhul Islam Mufti 4 artinya ulama di atas ulama. Jadi masa kerajaan Darussalam dulu itu dari deretan ulama-ulama yang hadir itu ada ketuanya.
Maka disebut dengan Syekhul Islam Mufti 4. Mufti 4 ni artinya orang yang faham tentang 4 mazhab. Jadi diteliti bagaimana status fakir miskinnya, sah atau tidaknya, status indong balai sah atau tidaknya, status anak yatim piatu sah atau tidaknya, itu nanti diteliti akhirnya finalnya oleh Syekhul Islam Mufti 4. Jadi begitulah Kerajaan Aceh Darussalam masa dahulu, teman-teman ya. Segala sesuatunya itu harus ada persetujuan para alim ulama. Jadi Kerajaan Aceh tidak bergerak kalau tidak disetujui oleh Syekhul Islam. Nah, semua data itu teman-teman dikumpulkan lalu diberikan langsung kepada Sultan tertinggi, yaitu Sultan Aceh. Apakah Iskandar Muda atau Iskandar Sani dan seterusnya. Nah, dari situlah nanti teman-teman data itu diteruskan. Setelah semua diterima data dari Syekhul Islam, maka Sultan Kerajaan Aceh Darussalam menyerahkan semua data itu kepada Hakim Agung. Jadi diserahkan lagi kepada Qadhi Mu'azzam, diberikan itu kepada Hakim Qadhi Mu'azzam setelah diteliti status-status secara hukum Islamnya oleh Syekhul Islam Mufti 4 tadi. Kenapa harus masuk ke Syekhul Islam? Ini unik karena fakir miskin itu kan banyak sekali ragamnya, hukumnya, khilafiyah ulama-ulamanya, inong balai begitu juga, janda-janda tua yang ditinggal oleh suami-suami yang berperang fisabilillah, kemudian anak yatim piatu, kemudian penderita lumpuh dan buta seterusnya. Itu semua diteliti oleh Syekhul Islam. Jadi kalau sudah data masuk ke pintu ulama, maka semuanya itu sudah diyakini oleh pemerintah Aceh atau Kerajaan Aceh Darussalam ya, bahwa itu sudah sah secara hukum. Jadi semua data itu diberikan kepada Sultan Aceh, lalu Sultan Aceh diserahkan kepada Qadhi Mu'azzam, barulah Qadhi Mu'azzam berangkat menuju ke Balai Silaturahim, atau kalau bahasa kita ini ya hari ini Departemen Sosial ya, Balai Silaturahim, untuk mengambil bahan-bahan makanan, bahan-bahan bantuan untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, yaitu 5 golongan tadi. Nah, Qadhi mengambil dirham, mengambil uang, kemudian kain diambil juga untuk membeli sapi, kerbau, lalu diberikan semua ini kepada 5 golongan penerima bantuan di atas. Jadi setiap masing-masing misalnya begini, dalam satu desa itu ada 1 orang fakir miskin, data yang ditulis ada 50 misalnya, data tertulis 50. Per setiap 1 orang, 50 orang miskin itu, 1 orang miskin tadi itu diberi oleh Sultan Aceh 1 orang 3 hadiah, yaitu emas untuk beli daging, kemudian 5 emas dirham, 5 emas dirham, kemudian dapat 6 hasta kain. Jadi kami hitung teman-teman ya, itu per setiap 1 orang diberi 3 hadiah. Yang hadiah itu jumlah kalau kita jadi rupiah hari ini 25 juta sekian, dan itu diberikan oleh Sultan Aceh untuk rakyat yang membutuhkan 1 tahun 3 kali. 1 bulan sebelum masuk bulan puasa, 1 bulan sebelum Idul Fitri, dan 1 bulan sebelum Hari Raya Haji. Jadi masyarakat Aceh dapat hadiah dari Sultan 1 tahun 3 kali, atau bahasa lainnya 1 tahun 25 juta kali 3. 1 orang yang kurang mampu masa itu dapat duit dari Kerajaan Aceh Darussalam 77.724.000. Itu 1 tahun dibagi jadi 3 secara berkala. Nah, teman-teman sekalian, semua hasil daripada hadiah yang sudah dikumpulkan oleh Qadhi Mu'azzam ini diberikanlah ke geciknya masing-masing, kepala kampung. Nah, jadi dipanggil kepala kampungnya, diberikan hadiah ini sesuai dengan data yang sudah ditulis, lalu diberikan langsung oleh gecik-gecik ini kepada masyarakat Aceh masa itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, panjang sekali memang video kita kali ini, tapi teman-teman sudah bisa bayangkan kan bagaimana hari ini kita bisa melihat langsung mat megang hari ini dengan mat megang masa dahulu. Mat megang masa dahulu itu Kerajaan Aceh memberikan duit, kalau bahasa kita rupiah itu 77 juta setiap 1 tahun. Itu mat megang, hadiah dari raja, hadiah dari Sultan Aceh untuk seluruh rakyat Aceh. Nah, jadi teman-teman sekalian, inilah perbedaan mat megang masa sekarang dengan mat megang masa Kerajaan Aceh Darussalam. Sekianlah dulu teman-teman sekalian, selamat menjalani bulan puasa. Sebentar lagi kita akan menyambut mat megang, dan inilah mat megang yang telah digambarkan oleh sultan-sultan kita bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini, bagikan video ini kepada teman-teman lainnya jika video ini bermanfaat. Jangan lupa komen teman-teman, jika ada pertanyaan boleh ditanya di komen, insyaallah kita akan menjawab. Usikum binafsi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.